الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خالق الناس بخلق حسن. أشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جاهد وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخر آيات. وقال أيضا: من أطاعني فقد أطاع الله ومن أذاني فقد عصى الله. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita bersama-sama bermunajat seraya mengucapkan puji dan syukur yang tak terbatas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah masih memberikan kesempatan kembali kepada kita sekalian. Dengan kesempatan itu mari kita jadikan momentum untuk taqarrub ilallah, untuk bagaimana kita senantiasa mendekatkan diri kita melalui ibadah-ibadah yang kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari pula kita persembahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliaulah kita dapat tercerahkan, kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Karena itu pantas kalau beliau menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik, contoh teladan bagi kita sekalian dalam hidup dan kehidupan kita. Karena itu sebagai umat Rasulullah, mari kita senantiasa mengirimkan salawat kepadanya. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di khutbah ini izinkan untuk menyampaikan berkaitan dengan beberapa kepentingan atau kebutuhan manusia terhadap lingkungan,
terhadap Allah, terhadap bangsa dan negara. Al-awwalu, yang pertama, kebutuhan manusia di dunia ini adalah kebutuhan dasariah. Kebutuhan yang terkait dengan hidup dan matinya, baik terhadap dirinya, keluarganya, bahkan negaranya. Yaitu kebutuhan akan makanan, minuman, sandan dan papan, dan lain-lain. Karena itulah pandangan ini juga dibenarkan oleh Profesor Dr. Sudarsono, bahwa kepentingan inilah merupakan suatu kepentingan bukan secara nasional, tetapi dunia. Manusia butuh akan kehidupan makanan, minuman. Dan tidak ada teori pun yang membantah itu. Karena itulah pengimplementasiannya untuk bagaimana mencari makanan dan minuman tentu membutuhkan berbagai inisiasi, berbagai cara. Dan seringkali itulah yang membuat orang banyak tafsirnya. Sepanjang kebutuhan ini terpenuhi, maka seringkali manusia bahkan tidak dan terkadang tidak sadar. Dia rela berkorban dirinya, bahkan jiwanya menjadi taruhannya hanya untuk bagaimana memenuhi sesuap nasi. Itu juga yang mempengaruhi karakter dalam hidup dan kehidupannya. Apakah itu di kantor, di lingkungan rumah tangganya. Karena itu ketika tidak ada agama yang mendasarinya, maka sudah barang tentu manusia dalam mencari kebutuhan ini dengan tidak lagi memperdulikan apa itu halal atau haram. Dan sepanjang kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka orang itu pasti akan berupaya semaksimal mungkin. Dan itulah yang kita lakukan dalam setiap hari. Itu juga dilakukan oleh manusia di dunia ini. Sepanjang itu dia di bawah naungan bumi. Karena itulah kita ingin mencari kebutuhan ini dengan halalan thayyiban. Bagaimana peruntukan kebutuhan dasariah ini dengan penuh dengan kebaikan dan halal. Sebab jika tidak kita lakukan, maka itu menjadi tanggung jawab baik secara personal maupun secara kelembagaan. Setelah ini terpenuhi, maka manusia akan melangkah pada sebuah kebutuhan yang selanjutnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman, tentram, dan damai. Dan ternyata alhamdulillah kita di Indonesia, kita dapat menikmati kebutuhan itu. Dan kita tidak bisa bayangkan saudara kita misalnya di luar sana, kebutuhan akan rasa aman, nyaman, tentram, apalagi di dalam melakukan ibadah itu agak sulit ditemukan. Karena itulah tugas sebenarnya ini adalah tugas negara yang tentu diharapkan peran serta masyarakat kita
dalam rangka bagaimana mengakomodir satu kesadaran. Kebutuhan inilah yang merupakan satu dambaan untuk bagaimana ibadah yang kita persembahkan nyaman, khusyuk. Karena itu tidak ada jalan lain bagi kita adalah membangun sebuah humanisme, membangun sebuah kekompakan, membangun harmonisasi baik antar agama maupun antara umat beragama. Dengan cara itulah insya Allah dunia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selanjutnya ketika ini terpenuhi, kita nyaman, aman, beribadah, aman kita mencari nafkah, aman kita untuk bekerja di rumah dan di kantor, maka selanjutnya kita akan mencari kebutuhan untuk saling membantu, saling memberi suatu pemanfaatan. Dan inilah dinukilkan dalam Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita tidak cukup hanya sampai pada aman dan nyaman dan kemudian kita mempunyai satu kebutuhan terpenuhi, kebutuhan dasariah. Tapi karena kita ini adalah zon politikon, kita ini adalah makhluk sosial, kita tidak mempunyai daya dan kekuatan kalau kita hanya berdiri sendiri. Karena itu kita ingin bagaimana saling membantu dalam hal-hal kebaikan. Karena itulah yang akan diberikan suatu redanya Allah. Allah sudah menggambarkan seperti ayat yang dikemukakan tadi. Silahkan kamu melakukan kebaikan-kebaikan melalui saling tolong-menolong. Tetapi ingat, jangan pernah Anda melakukan satu pertolongan dalam hal keburukan. Mengapa? Karena efek dan tanggung jawabnya pun juga masing-masing ada. Karena itulah mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk saling memberi suatu kemanfaatan kepada orang, satu kebaikan. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik kita adalah bagaimana bisa memberikan satu kemanfaatan sebanyak mungkin kepada keluarga, kepada tetangga, kepada teman, kolega. Bahkan bagaimana kita bisa membantu orang dalam hal kebaikan dalam agama. Karena itulah dibutuhkan satu keikhlasan yang harus kita tumbuhkan dalam perilaku kita. Kemudian selanjutnya ketika itu terpenuhi, maka akan muncul satu kebutuhan yang diinginkan oleh manusia, dan itu tidak mengenal di satu negara tertentu. Tapi ini merupakan bagian secara global dibutuhkan oleh manusia, yaitu kebutuhan akan eksistensi. Di mana seseorang ketika itu terpenuhi, maka ingin bagaimana kebutuhan selanjutnya adalah ingin menampilkan satu citra yang lebih menonjol. Karena itulah biasanya dalam mencari eksistensi dirinya, seringkali orang itu memamerkan kekuatan tersebut. Dan inilah kita tidak harapkan. Silahkan mencari satu eksistensi, tetapi dengan cara yang halal, dengan cara yang beradab, dengan cara yang elegan. Tidak lalu kemudian pada akhirnya itu menjadi tanggung jawab yang akan menyesatkan baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Silahkan mencari eksistensi, mencari satu potensi, mencari satu nilai lebih daripada orang lain. Tetapi dengan cara yang bermartabat, sesuai dengan aturan-aturan negara dan agama kita. Dan kebutuhan-kebutuhan inilah sering dipertontonkan
oleh siapa saja yang mempunyai satu nilai lebih. Tetapi semuanya itu bermuara bagaimana kita bisa melakukan sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama kita. Mudah-mudahan dalam mengakhiri, memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah, kita selalu memberi suatu warna tersendiri, terutama bagaimana kita mencari kebutuhan-kebutuhan, hajat dasariah, hajat yang akan memberi nilai lebih, tentu dengan cara-cara yang dibenarkan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Karena itu mudah-mudahan sosok baginda Rasulullah yang senantiasa kita jadikan suri tauladan dalam hidup dan kehidupan ini menjadi contoh yang kita senantiasa jadikan petuah dalam bergerak di mana saja. Apatah lagi di ruang kantor yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan ujian, di mana ketika kita salah melangkah, maka pasti pada akhirnya kita akan berkonsekuensi untuk kita berhadapan dengan hukum. Semoga Allah senantiasa mencerahkan dan mencurahkan, memberikan hidayah kepada kita sekalian, sehingga secara kolektif kita ingin sama-sama selamat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, mun'imi alal muti'i wat taufiqina wal inabah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوى يا كادي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا سلبنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ma tasnaun. Aqimis shalat.